Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik ya. Nah, sekarang sebelum kita mempelajari tentang pelajaran yang ke-7, mari kita membaca basmalah. Semoga nantinya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah fiddin hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Nah, sekarang pada pagi hari ini materi tentang keteladanan ulul azmi dan keistimewaannya. Adapun kompetensi dasar 1.7 menghayati sifat utama Rasul ulul azmi. 2.7 menunjukkan sikap sabar dan tanggung jawab sebagai implementasi mengimani sifat utama Rasul ulul azmi. 3.7 menganalisis sifat utama dan keteguhan Rasul ulul azmi. 4.7 menyajikan hasil analisis kisah keteladanan Rasul ulul azmi. Adapun indikator setelah mempelajari ini, siswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian Rasul ulul azmi. Yang kedua, menyebutkan sifat utama dan keteguhan Rasul ulul azmi. Yang ketiga, menunjukkan contoh perilaku meneladani sifat utama dan keteguhan Rasul ulul azmi. Yang keempat, menyimpulkan kisah keteladanan Rasul ulul azmi. Adapun pengertian ulul azmi, kata ulul azmi berasal dari bahasa Arab yaitu ulul, yang artinya orang yang memiliki, dan azmi yang artinya cita-cita yang mantap. Secara istilah, ulul azmi berarti rasul-rasul pilihan atau nabi yang memiliki keteguhan hati, lapang dada dan sabar dalam menghadapi kaumnya yang menentang dirinya dan tidak mau menerima ajaran yang disampaikannya. Adapun rasul-rasul yang termasuk dalam ulul azmi adalah yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. B. Sifat utama dan keteguhan Rasul ulul azmi. Rasul-rasul yang termasuk dalam kelompok ulul azmi ini adalah orang yang memiliki ketabahan atau kesabaran yang luar biasa dan mempunyai ketetapan atau keteguhan hati sekalipun dengan susah payah dan sangat berat dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesabaran mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil tentang ulul azmi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min naharin balagh falyuhlaku illa alqaumul fasiqun. Yang artinya, maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dan rasul-rasul telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 35. Tantangan dakwah Rasul ulul azmi antara lain: A. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama kurang lebih 950 tahun, tetapi yang beriman hanya 80 orang, jumlah yang sangat tidak seimbang dengan lamanya berdakwah. Kendati pun setiap diajak dan diseru, telinga mereka selalu ditutup dengan jari-jarinya. Namun Nabi Nuh alaihissalam dengan kesabaran dan ketabahannya tetap harus menyeru kaumnya agar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya azab didatangkan oleh Allah berupa banjir besar dan menenggelamkan semua orang yang tidak beriman, termasuk istri dan anaknya sendiri. B. Nabi Ibrahim alaihissalam.
Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama membawa Siti Hajar dengan anaknya Ismail yang masih bayi ke tempat yang di situ tidak ada pepohonan, tidak ada air, dan tanahnya tandus. Untuk selanjutnya keduanya harus tinggal di tempat itu. Perintah kedua menyembelih putra kesayangannya Ismail, dan tentu hal ini suatu ujian yang paling berat bagi beliau. Perintah ketiga yaitu Nabi Ibrahim harus ke Mekah lagi untuk membangun Baitullah atau Ka'bah bersama anak beliau Ismail. Semua perintah Allah beliau laksanakan dengan penuh kesabaran dan ketabahan, tetapi semuanya berujung kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. C. Nabi Musa alaihi salam. Penderitaan pertama yang dialami oleh Nabi Musa adalah ketika masih bayi. Oleh ibunya, Musa terpaksa harus dihanyutkan di sungai untuk menyelamatkan beliau dari Fir'aun yang membunuh setiap anak laki-laki yang lahir pada waktu itu. Ujian kedua ketika Nabi Musa harus berhadapan dengan para tukang sihir. Perintah Tuhan selanjutnya adalah menyelamatkan Bani Israel yang sudah sekian lama menjadi budak Fir'aun, lalu dibawa ke luar kota Mesir, sehingga pada saat itulah Fir'aun bersama tentaranya mengajar sampai ke Laut Merah dan Fir'aun tenggelam di Laut Merah. D. Nabi Isa alaihissalam. Tantangan yang dihadapi Nabi Isa dalam menyampaikan dakwah adalah para pendeta Yahudi. Kaum Yahudi ini selalu menyulut api keangkuhan, bahkan mendustakan ajaran beliau. Kendatipun Nabi Isa alaihissalam telah diberikan mukjizat oleh Allah untuk membuktikan kebenaran akan kenabian beliau. Namun orang-orang Yahudi tetap membuat permusuhan hingga membuat fitnah kepada Raja Pilatus, penguasa Romawi saat itu. Dengan fitnah inilah Isa kemudian dibunuh dan disalib. Namun sebenarnya yang disalib itu bukanlah Nabi Isa, melainkan Yahuza al-Kakhoryuti, Yudas Iskariot, yang diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa. Nabi Muhammad SAW. Tantangan Nabi Muhammad adalah ketika Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan ayahnya wafat, sedang ibunya wafat ketika ia masih kecil. Nabi Muhammad SAW mengalami tahun kesedihan atau Amul Huzni karena ditinggal wafat dua orang tua yang berperan besar dalam hidupnya, yaitu Khadijah atau istrinya dan Abu Thalib atau pamannya. Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang mempunyai kesabaran luar biasa. Misalnya ia memaafkan penduduk Taif yang melemparinya dengan batu, kotoran manusia, dan unta. Ia juga memaafkan Suraqah Malik yang berniat membunuhnya. Karena sifatnya tersebut, banyak orang yang semua memusuhinya menjadi simpati dan akhirnya beriman. C. Hikmah keteladanan Rasul Ulul Azmi, yaitu bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sabar dan tabah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikannya. Yang keempat, ikhlas menerima segala ujian dan cobaan yang kita alami. Yang kelima, memperoleh teladan yang baik untuk menjalani hidup. Sifat-sifat utama yang dapat kita teladani dari para Rasul Ulul Azmi antara lain, yang pertama, sabar. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, ikhtiar. Yang keempat, tawakal. Yang kelima, teguh pendirian. Evaluasi. 1. Apa perbedaan antara Rasul Nabi Ulul Azmi? Yang kedua, jelaskan keteladanan yang dapat diambil dari kisah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, bagaimanakah caranya kita mempraktekkan sifat-sifat Rasulullah Azmi dalam kehidupan modern sekarang ini. Terima kasih. Cukup sekian saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.